Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh dan majlis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, 1447 Hijriah. Yang bertepatan dengan tanggal 30 ya. 30 Juni 29 Juni 2025. Allah masih perkenankan kita hadir di tempat ini bukan sekedar kita duduk dan dengar, tetapi ada sebuah makna yang paling dalam. Sebagaimana kita telah memasuki satu episode baru dalam kehidupan kita, satu episode tahun Hijriah yang ditandai dengan hadirnya tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah pada hari Jumat yang lalu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram itu bukan sekedar mengawali tahun Hijriah ya. Bukan sekedar tahun Hijriah. Yang kita kenal dalam setahun itu ada bulan Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah dan Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Dan Al-Muharram ini menjadi awal ya, menjadi awal dari tahun Hijriah. Tetapi bukan sekedar dia mengawali tahun Hijriah, lebih dari itu kita mengenal Al-Muharram itu adalah merupakan salah satu bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan menurut ketetapan Allah dalam setahun adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari
ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah mengatur bahwa waktu yang ditentukan untuk 1 tahun itu adalah 12 bulan. Nah, ini 12 bulan apa itu? 12 bulan Hijriyah. Minha arba'atun hurum. Ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini sudah sering kita ingatkan, ya, karena ini kita masih berada di dalam bulan-bulan haram ini. Ya, di antara 12 bulan, minha arba'atun hurum. Jadi kata Allah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu 3 bulan berurutan dan 1 bulan tidak berurutan. 3 bulan yang berurutan itu dari bulan 11, 12 dan 13 dan 1, ya, bukan 13 ya. Dengan itu belum. 11, 12 dan 1. Apa bulan 11? Bulan Dzulqa'dah. Bulan 12 adalah bulan Dzulhijjah. Dan bulan yang pertama adalah bulan Al-Muharram. 3 bulan berurutan dan 1 bulan tidak berurutan, yaitu bulan Rajab, bulan yang ke-7. Ya. Jadi bulan 11, 12, 1 dan 7. Itulah bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram, ya, ini sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Dan terlebih dari itu adalah menjauhi kemaksiatan. Haram, ya. Haram itu menghormati, ya. Asal katanya adalah dari kata menghormati, bulan yang terhormat. Artinya dalam bulan yang terhormat itu kita mengharamkan, kita menjauhi haram, menjauhi hal-hal yang melukai, hal-hal yang mengotori bulan itu. Maka kita muharram, menjauhi, mengharamkan, diharamkan, karena bulan ini adalah bulan yang dihormati. Dan bulan yang dihormati itu bukan sekedar ketika datangnya Islam, tetapi sebelum Islam datang, memang bulan Al-Muharram itu bulan yang dihormati oleh orang-orang sebelum Rasulullah datang. Sebelum Islam yang dibawakan Rasulullah itu datang, orang-orang jahiliyah itu sudah menghormati bulan Muharram. Ya. Jadi pada bulan-bulan Muharram itu, bulan Muharram itu orang-orang jahiliyah juga menghormati. Maka Islam datang, ya. Makasih. Islam datang itu menyempurnakan, meneruskan, ya, meresmikan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sekaligus untuk membenarkan kenabian sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebiasaan orang jahiliyah itu tentu berasal dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi mereka sudah menghormati bulan haram. Ya, maka kemudian Islam datang menyempurnakan, meresmikan, meneruskan apa yang sudah dirintis. Karena Islam itu kan agama yang cenderung kepada kebaikan, kesucian, kedamaian, kebenaran, dan seterusnya. Maka sesuatu yang berlandaskan pada kebaikan diteruskan oleh Islam. Maka kemudian jadilah Al-Muharram. Bahkan ketika Rasulullah di Madinah melihat orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. 10 itu Asyara.
Nah, 10 itu asyara. Maka disebutlah bulan Muharram itu juga disebut dengan bulan Asyura. Asyura itu berasal dari kata-kata asyara, yaitu 10. Artinya orang-orang Yahudi itu mereka menghormat berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah melihat, ada apa ini? Kalian kau berpuasa? Oh, kami sangat menghormati tanggal 10 Muharram, kata orang Yahudi. Itu hari rayanya orang Yahudi. Ya. Jadi kata Nabi, aku lebih berhak daripada kalian. Maka Rasulullah mengatakan, berpuasalah kita pada tanggal 10 Muharram itu. Ya. Jadi Rasulullah mengajak sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Tanggal 10 Muharram. Ya. Kata sahabat lain, ketika Rasulullah mengajak untuk berpuasa, itu kan hari raya orang Yahudi. Nah, maka supaya berbeda dengan orang Yahudi, maka kita berpuasa. Beliau mengatakan, kalaulah saya masih hidup pada tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi supaya beda dengan orang Yahudi, maka beliau berpuasa juga tanggal 9, 10. Maka dalam fikih disebutkan tingkatan puasa bulan Asyura itu atau bulan Muharram, yang pertama adalah pada tanggal 9, tanggal 10 dan 11 Muharram. Ya, tanggal 9, tanggal 10 dan 11 Muharram berpuasa. Ya. Tingkatan yang kedua adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Tingkatan yang minimal, ya, tingkatan ketiga yang minimal itu tanggal 10 Muharram. Tapi ini orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10 karena mereka sangat menghormati. Maka kita, kata Nabi, supaya beda dengan orang Yahudi, maka kita tanggal 9 dan 10 Muharram. Maka beliau katakan, kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, maka saya akan berpuasa tanggal 9. Tetapi kemudian beliau pada tahun berikutnya sudah wafat, ya. Wafat tahun berikutnya, sehingga tidak sempat berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, tahun 10-nya berpuasa, tapi tidak sempat berpuasa tanggal 9 Muharram tadi. Nah, ini salah satu sunnah, ya, kalau kita lihat fikih, maka kita disunahkan berpuasa. Tapi ini hukumnya sunnah, kata Nabi. Saya tidak mewajibkan, saya berpuasa. Siapa yang suka berpuasalah, gitu. Siapa yang suka berpuasalah. Jadi kalau kita nggak bisa puasa nggak apa-apa, nggak berdosa. Artinya Rasulullah menunjukkan bahwa ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Nah, jadi saya ulangi, bulan Muharram itu disebut juga dengan bulan Asyura karena di situ ada sunnah puasa pada tanggal 10 Muharram. Asyura itu berasal dari kata asyara. Asyara itu 10, tanggal 10. Ya. Nah, Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk kita berpuasa di bulan-bulan haram, memperbanyak berpuasa pada bulan-bulan haram. Bahkan kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salat apa yang paling baik di luar salat 5 waktu, salat wajib? Kata Nabi, salat lail, salat tahajud, salat malam, ya, salatul lail, tahajud di waktu malam itu nomor 2 terbaik setelah salat 5 waktu. Kemudian sahabat bertanya lagi, puasa apa yang lebih baik setelah puasa Ramadan? Maka kata Nabi, berpuasa pada bulan Muharram. Nah, jadi tingkatannya
tinggi, ya. Bulan haram, ya. Bukan hanya pada bulan Muharram saja, tapi juga pada bulan-bulan haram. Maka ulama menganjurkan, ya, sangat memberi catatan bahwa pada bulan haram itu memperbanyak puasa. Ya, pada bulan-bulan haram memperbanyak puasa. Karena puasa pada bulan-bulan haram itu tentu pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana kita juga melakukan kemaksiatan dalam bulan-bulan haram itu, maka dosanya juga dilipat gandakan. Nah, maka Allah katakan dalam ayat surat At-Taubah ayat 36 tadi, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu berbuat zalim di dalamnya. Nah, kita tidak boleh berbuat zalim dalam bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab itu sangat dilarang. Allah sendiri yang melarang. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di dalamnya. Jangan kamu berbuat zalim, menzalimi dirimu sendiri di dalam bulan-bulan haram. Apa itu zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menggunakan anggota tubuh kita tidak pada tempatnya. Kaki digunakan untuk berjalan, tetapi ketika kita berjalannya menuju ke kemaksiatan, maka ini artinya zalim. Ya, kalau kita punya kaki digunakan untuk menuju ke tempat prostitusi misalnya, atau tempat perjudian, tempat kemaksiatan lainnya, maka ini menzalimi diri kita sendiri. Tangan, ya, ketika kita gunakan untuk memukul orang misalnya, menyakiti orang lain, kita pukul dengan tangan kita, ini namanya zalim. Ya. Mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat, maka ini zalim. Pendengaran kita digunakan untuk mendengarkan kemaksiatan, ini juga zalim. Ya. Jadi Allah katakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di dalam bulan-bulan haram itu. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita perhatikan, ya. Jadi Allah sangat melarang kita berbuat zalim di dalam bulan-bulan haram itu. Nah, maka kita menghindari perbuatan-perbuatan yang zalim ini kita namanya muharram. Nah, kalau kita berniat untuk meninggalkan semuanya, ya, kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan zalim ini, perbuatan kemaksiatan ini, maksiat semuanya kita jauhi, kita hindari, maka tambahkan al pada muharram itu. Al muharram artinya al muharram, dalam muharram, bulan al muharram ini kita tinggalkan semua kemaksiatan. Jangan sampai ada kemaksiatan yang menjadi kebiasaan kita, menjadi perbuatan-perbuatan yang kita biasakan. Ya. Makanya kalau kita berpuasa, karena puasa itu sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Islam menganjurkan kita memperbanyak puasa pada bulan-bulan Muharram itu. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, maka akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena kita sedang berpuasa, kita perbanyak baca Quran misalnya. Karena kita berpuasa, saya lagi puasa, saya nggak mau bohong. Saya berpuasa, saya yang biasanya misalnya berjudi, saya nggak mau judi karena sedang berpuasa misalnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita berpuasa, maka akan diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, kita namanya menjauhi. Nah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram itu, maka dinamakan dengan al-muharram. Nah, ketika kita meninggalkan semua perbuatan maksiat, kita menuju pada perbuatan-perbuatan yang baik, kita berhijrah. Kita berhijrah, merubah diri kita, mengevaluasi diri kita. Kita banyak perbuatan-perbuatan yang
maksiat, berharam di bulan sebelumnya, maka kita berpindah, ya, berubah dari perbuatan maksiat kepada ibadah, dari perbuatan yang kafir menjadi iman, dari perbuatan yang buruk menjadi baik, dan seterusnya. Maka ini dinamakan dengan hijrah. Hijrah secara tempat tidak ada lagi. Maka Islam menempatkan, dari Khalifah Umar bin Khattab menjadikan 1 Muharram itu menjadi penanggalan Hijriyah, ya, Hijriyah. Artinya ini ditandai dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah beliau berhijrah. Secara tempat beliau berpindah. Memang karena waktu itu yang pertama memang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, karena memang skenario Allah. Jadi dakwah ini diperluas, ya, bukan sekedar di Mekah saja, tapi juga di Madinah. Maka sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, sebelumnya Rasulullah mengutus sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus untuk berdakwah ke Madinah. Yang ketika bergejolak di Mekah, Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Madinah berdakwah di sana. Rupanya Islam didakwahkan di Madinah, banyak orang Madinah yang masuk ke dalam Islam. Ya, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, diterima dakwah Islam, diterima dakwahnya Mus'ab bin Umair, dan mereka banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah nanti. Ketika mereka orang Madinah itu sudah mendengar kabar bahwa Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang Madinah sangat bersukaria, bersukacita. Maka kita kenal dengan sholawat Badar. Sholawat yang menandai kegembiraan mereka menyambut kedatangan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal sholawat Badar. Itu kegembiraan orang-orang Madinah mendengar, menyambut kedatangan atau kehadiran Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka karena Rasulullah berhijrah ke Madinah dan orang-orang Madinah itu sudah pada beriman, orang kafir di Makkah, Rasulullah dihujat, diintimidasi dan sebagainya. Begitu datang ke Madinah, beliau disambut dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang Madinah. Makanya orang-orang Madinah itu sampai sekarang lebih lembut perasaannya, hatinya lebih lembut dibandingkan dengan orang-orang Mekah. Kalau bapak lihat di Mekah, ya, itu kendaraan itu ngebutnya bukan main. Di kota ngebut, itu orang-orang Mekah, memang kebiasaan mereka. Tapi kalau di Madinah, itu kendaraan itu lembut, halus, enggak apalagi dalam kota. Memang di sekitar Masjid Nabawi itu memang padat dengan hotel-hotel. Jadi enggak ada kendaraan yang ngebut, itu enggak ada. Kebisingan itu enggak seperti di Mekah. Mekah itu kayak kita malam ahad di sini, weng itu ada. Tapi kalau di Madinah lebih slow, lebih lembut, ya. Nah, orang-orang Madinah juga perasaannya demikian, lebih lembut, ya. Waktu itu makanya Islam itu diterima oleh orang-orang Madinah, mereka yang berhati lembut. Maka ditandai kemudian dengan ayat-ayat yang turun di Madinah juga sebanyakan dinamakan Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah itu kebanyakan adalah didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat-ayat itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun ketika periode Madinah. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Mekah namanya ayat-ayat Makkiyah. Ya. Kalau kita membaca ya ayyuhan nas, itu berarti ayat itu turun di Mekah, turun pada periode Mekah.
ayat-ayat Madaniyah dan ayat-ayat Makkiyah ini bukan terkait dengan tempat, tetapi periode dakwah. Ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Karena nanti ada ayat-ayat yang turun di Mekah tapi sesudah periode Madinah. Itu tetap namanya ayat-ayat Madaniyah. Turunnya di Mekah tapi waktu itu sudah berhijrah ke Madinah. Ada. Jadi ayat-ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah bukan berarti ayat Makkiyah itu turun di Mekah, ayat Madinah turun di Madinah, enggak. Nanti ada ayat yang turun di Mekah tapi sesudah periode Rasulullah berhijrah ke Madinah, itu tetap namanya ayat-ayat Madaniyah. Jadi terkait dengan periode dakwah. Nah, ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, bukan sekedar menghindari intimidasi orang-orang kafir di Mekah. Jadi Rasulullah itu kan dikuyo-kuyo, kalau istilah orang Jawa ya, dikuyo-kuyo, diejek, diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh, diancam bunuh. Rasulullah diancam bunuh, di macam-macam. Tapi Allah perintahkan Rasulullah berhijrah di Mekah ke Madinah bukan sekedar karena Rasulullah itu diintimidasi. Karena memang Allah, skenario Allah itu memperluas dakwah, ekspansi dakwah dari Mekah ke Madinah. Dan itu diteruskan oleh sahabat-sahabat para khulafaur rasyidin, khalifah yang baik yang mendapat petunjuk oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka memperluas ekspansi dakwahnya, ya, ekspansi dakwah ke luar Madinah, kemana-mana, ya. Sampai di zaman Khalifah Umar juga menaklukkan sampai ke wilayah Syam atau Palestina sekarang. Nah, ini peluasan dakwah. Nah, sekarang tidak ada lagi yang namanya berpindah tempat. Hijrah secara tempat nggak ada lagi. Jadi misalnya, saya mau berhijrah dari Kalisuren ke Kebumen misalnya, itu bukan hijrah. Itu pulang kampung. Jadi misalnya nanti Pak Joni, saya mau berhijrah di Kalisuren udah nggak kondusif. Saya mau berhijrah nih dari Kalisuren ke mana, ke Tonjong. Nah, itu bukan dinamakan hijrah lagi, ya. Bukan hijrah lagi, karena hijrah setelah tempat nggak ada lagi, kecuali hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Setelah tempat nggak ada lagi. Yang ada sekarang hijrah apa? Hijrah meninggalkan kemaksiatan kepada kebaikan. Hijrah secara hati. Yang tadinya maksiat, banyak dosa, banyak perbuatan maksiat, banyak kedoliman, sekarang tinggalkan itu semua, berhijrah kepada kebaikan. Yang tadinya kafir menjadi iman, ini berhijrah namanya. Nah, jadi kita sekarang berhijrah. Yang tadinya malas-malasan menjadi rajin. Yang tadinya malas bangun pagi, sekarang rajin bangun pagi. Yang tadinya sholat subuhnya menjadi sholat duha, sekarang sholatnya tepat waktu. Nah, ini namanya berhijrah. Yang tadinya malas ke masjid, sekarang jadi ke masjid. Yang tadinya tidak mau baca Quran, sekarang baca Quran. Yang tadinya belepotan baca Qurannya, sekarang baik baca Qurannya dengan tahsin, memperbaiki bacaan kita. Ini hijrah, upaya hijrah kita, upaya memperbaiki keislaman kita. Ini namanya hijrah. Nah, ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrah. Nah, Bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian, hijrah itu ketika Rasulullah waktu itu lakukan itu dari Mekah ke Madinah, yang menandai awal tahun Hijriah ini dari Mekah ke Madinah. Itu pertama, Pak, beliau minta bantuan kepada orang-orang kafir untuk menunjukkan jalan. Lewat jalan bukan jalan-jalan biasa yang dilalui oleh orang-orang biasanya dari Mekah ke Madinah, tapi lewat jalan-jalan tikus. Ya, kalau kita bilang jalan tikus ya, bukan jalannya tikus, bukan, tapi jalan-jalan lorong-lorong, jalan-jalan yang aneh. Dan Rasulullah kenapa
dari Mekah mau ke Madinah tapi ke Gua Thur dulu, arahnya berlawanan. Dari Mekah ke Madinah itu dari ibaratnya dari utara ke selatan, tapi ke utara dulu. Jadi ibaratnya kalau dari sini ke Bojong, tapi ke Inkopat dulu gitu. Dari sini mau ke Cibinong, tapi ke Inkopat dulu. Enggak langsung ke Cibinong. Enggak langsung lewat Bojonggede, enggak. Tapi ke Inkopat dulu, baru ke Cibinong. Jadi Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, enggak langsung ke Madinah, tapi ke sisi yang berlawanan arahnya, ke Gua Thur dulu. Ke Gua Thur, baru ke Mekah, ke Madinah. Arahnya berlawanan. Nah, ini taktik strategi, ya. Taktik strategi intelijen, kayak kalau kita sekarang ini intelijen. Jadi jalannya juga nggak lewat jalan biasa, tapi lewat jalan-jalan tadi, jalan-jalan tikus. Itu ada orang kafir yang tahu jalannya, maka Rasulullah minta bantuan orang kafir untuk menunjuki jalan. Saya ingin jalan ke Madinah, tapi jangan lewat yang biasa, ditunjuki oleh orang kafir. Nah, maka boleh kita minta bantuan orang kafir untuk menunjuki jalan kita. Ya kita memanfaatkan orang kafir, orang yang di luar Islam untuk membantu kita, bisa. Tapi bukan berarti dia ikut ibadah bersama kita, enggak, ya. Silakan, karena dia bukan orang kafir, ya silakan. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira pembahasan tentang hijrah itu nanti kita bisa bahas pada kesempatan lainnya. Mudah-mudahan kita masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya dengan meneladani makna hijrah, ya. Hijrah dari yang tadinya penuh dengan kemaksiatan menjadi penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.